Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia sehingga pada saat ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang insyaallah yang telah Allah persiapkan bagi kita semua. Jadi segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, hendaklah kita selalu senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi anak ustazah, jika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, tetaplah selalu berdoa semoga esok harinya ketika bangun kita bisa menikmati udara atau menikmati suasana yang telah Allah berikan kepada kita. Baik anak ustazah semua, sebelum pembelajaran dimulai, ustazah ingin menyampaikan sebuah hadis yang insya Allah hadis ini sangat berarti bagi kita karena dia mengajarkan kita bahwasanya ketika kita ingin minum ataupun makan hendaklah dalam keadaan duduk. Nah hadis ini insya Allah sudah antum hafal ketika waktu antum di kelas 5. Di sini ustazah ingin mengingatkan kembali bahwasanya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya adalah la yasrabanna ahadum minkum qa'iman, artinya janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi ketika kita mau makan, ketika kita mau minum, semuanya sudah diatur oleh Allah dengan baik. Itu dengan adanya hadis. Nah, insya Allah hadis ini bisa kita amalkan bersama-sama. Karena dengan kita mengamalkan hadis, insya Allah dampak kedepannya atau manfaatnya akan kita rasakan sendiri. Baik anak ustazah, sebelum materi dimulai, ustazah harap antum semua sudah mempersiapkan diri dengan baik, pasang niat di dalam hati bahwasanya segala sesuatu yang antum kerjakan hari ini, yang antum lakukan hari ini, semoga berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah. Karena sesuatu yang ikhlas itu insya Allah hasilnya sangat bermanfaat bagi kita. Baik anak ustazah, untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang tentang latar belakang terbentuknya Asia serta kondisi geografisnya. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, ustazah harap pada antum tetaplah keadaan tenang dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Oke, baik, sebelum belajar dimulai, marilah kita sama-sama berdoa semoga nanti pada saat pembelajaran dimulai bisa berjalan dengan baik. Oke, baik anak ustazah, kita masuki materi yaitu tentang latar belakang terbentuknya ASEAN serta karakteristik kondisi geografisnya. Nah, yang pertama ustazah mau menyampaikan tentang ASEAN. ASEAN itu adalah salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian. Nah, di bawah ini anak ustazah bisa lihat contoh gambar lambang ASEAN. Nah, anak ustazah, yang perlu antum ketahui bahwasanya ASEAN itu didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, berdirinya ASEAN ini berdasarkan oleh deklarasi Bangkok. Anak ustazah perhatikan bagian yang telah ustazah persiapkan, yaitu ada 5 negara yang termasuk ke dalam ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan yang terakhir adalah Thailand. Nah, selanjutnya kita lihat dari berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan. Yang ketiga, persamaan nasib. Dan yang keempat adalah persamaan kepentingan. Nah, keempat poin itu adalah termasuk latar belakang berdirinya sebuah negara ASEAN.
Nah, baik anak ustazah, tetap dalam keadaan fokus, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang latar belakang terbentuknya ASEAN. Nah, mohon perhatiannya anak ustazah, fokus. Nah, terbentuknya ASEAN ini dilatar belakangi adanya keadaan gawat akibat perang dingin antara blok barat dan blok timur dan memuncaknya perang, sehingga bisa mengancam keamanan negara-negara di ASEAN Tenggara. Karena keadaan tersebutlah, akhirnya 5 negara Asia Tenggara mengirimkan perwakilannya masing-masing ke Bangkok untuk merumuskan pembentukan ASEAN. Nah, anak ustazah perhatikan, adapun perwakilan tiap negara tersebut yaitu yang pertama Adam Maliki perwakilan dari Indonesia, yang kedua Tun Abdullah Razak wakil dari Malaysia, yang ketiga Raja Ratman wakil dari Singapura, yang keempat Tanan Homan wakil dari Thailand, yang terakhir adalah Narcisco Ramos yaitu wakil dari Filipina. Nah, anak ustazah perhatikan juga di situ ada 5 bendera dari setiap negara yang telah mewakili untuk ke ASEAN Tenggara. Nah, anak ustazah, kita sekarang lihat yaitu tujuan dari ASEAN. Nah, tujuan ASEAN itu anak ustazah perhatikan dengan baik. Di dalam deklarasi Bangkok tercantum maksud dan tujuan organisasi antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta teknologi dan ilmu pengetahuan bagi negara anggota ASEAN. Nah, yang keempat, mengadakan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. Yang terakhir, anak ustazah, perhatikan tujuan yang terakhir, yaitu menyediakan fasilitas latihan dan penelitian bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, baik anak ustazah, kita lihat negara ataupun anggota yang tergabung ke dalam Asia Tenggara yang pada saat ini sudah berjumlah sebanyak 11 negara. Yang tadinya hanya 5, sekarang ada lagi penambahan. Jadi ustazah ulangi lagi. Yang pertama, negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN ada Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan yang terakhir adalah Timor Leste. Nah, anak ustazah juga bisa memperhatikan di sampingnya yaitu ada lambang dari setiap negara. Nah, bisa lihat gambar lambang negaranya masing-masing atau bisa kita perhatikan dengan istilah benderanya masing-masing. Nah, baik anak ustazah, sekarang perhatikan dengan baik. Nah, dari 11 negara yang sudah tergabung ke dalam negara Asia, nah sekarang bisa kita lihat dalam bentuk petanya. Nah, di sini sudah ustazah tampilkan peta negara-negara ASEAN. Nah, perhatikan petanya. Di sana ada beberapa negara yang sudah tercantum ke dalam peta-peta negara ASEAN-nya. Nah, baik anak ustazah, yang tadi kita sudah membahas tentang latar belakang berdirinya sebuah negara Asia. Nah, sekarang kita lihat letak, karakteristik, kondisi geografis negara. Nah, anak ustazah perhatikan bagian yang telah ustazah tampilkan. Yang pertama, secara geografis negara ASEAN itu terletak di wilayah. Nah, ada dua. Yang pertama, daratan Asia. Yang kedua, Kepulauan Asia. Nah, yang pertama, daratan Asia itu adalah daratan Asia semenanjung Malaya. Nah, selain itu juga daratan itu berbentuk semenanjung, yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Nah, selanjutnya letak wilayah yang kedua itu adalah Kepulauan Asia. Nah, Kepulauan Asia disebut juga dengan nama Maritim Asia.
Nah, daerah yang tergabung ke dalam kepulauannya yaitu ada Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia bagian timur. Nah, Ustazah perhatikan kembali. Nah, kita lihat poin yang kedua yaitu kondisi geografis negara ASEAN dari segi keadaan iklim, yaitu ada 4. Yang pertama, kita lihat dari negara ASEAN memiliki iklim tropis. Yang kedua, Myanmar bagian utara memiliki iklim subtropis. Yang ketiga, curah hujan tinggi dan suhu udaranya panas. Yang terakhir adalah negara ASEAN memiliki iklim laut, gunung, dan dataran rendah. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi iklimnya ada 4 poinnya. Baik anak ustazah, yang terakhir kita lihat dari kondisi geografis negara ASEAN itu dari segi sumber daya alam. Ada 4 poin. Yang pertama, memiliki tanah vulkanik dan tanah aluvial. Yang B, kaya akan flora dan faunanya. Yang C, negara ASEAN memiliki wilayah laut kecuali Laos. Yang terakhir, hasil tambang dimiliki oleh semua negara kecuali Singapura. Nah, ustazah, kalau kita lihat dari sumber daya alamnya ada 4 poin. Nah, ustazah, yang terakhir itulah tadi materi yang telah ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi antum. Semoga dengan materi ini antum bisa mengetahui tentang negara ASEAN. Nah, baik anak ustazah, sebagai bahan pelajaran antum di rumah, silakan anak ustazah ringkas ataupun catat materi yang sudah ustazah sampaikan. Dengan adanya catatan yang telah antum buat, itu nanti semoga bisa dijadikan bahan bacaan. Jika ada latihan ataupun ulangan, bisa dilihat catatannya kembali. Nah, untuk latihan ataupun ulangan nanti akan ustazah buat dalam bentuk aplikasi yaitu Google Form. Nah, di Google itu nanti ada soal yang akan ustazah sampaikan. Nah, ustazah tetap dalam keadaan semangat, jangan malas. Nah, baik, kita tutup pelajaran dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik anak ustazah, itulah materi yang bisa ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ustazah akan menyimpulkan materi yang sudah ustazah sampaikan. Mohon perhatian anak-anak. Yang pertama, ustazah akan menyimpulkan yaitu tentang berdirinya negara ASEAN. Nah, ustazah ulangi lagi. Berdirinya negara ASEAN ini dilatar belakangi oleh 4 faktor. Yang pertama adanya faktor letak geografis, yang kedua ada namanya dasar kebudayaan, yang ketiga ada persamaan nasib, yang keempat ada persamaan kepentingan. Nah, keempat faktor inilah yang melatar belakangi berdirinya sebuah negara ASEAN. Negara ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di daerah Bangkok. Nah, berdirinya negara ASEAN ini ada 5 negara yang ikut serta di dalam negara ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan yang terakhir adalah Thailand. Nah, kelima negara inilah yang telah bergabung di negara ASEAN tersebut. Nah, selanjutnya materi yang kedua yang akan ustazah sampaikan atau yang akan ustazah simpulkan yaitu tentang kondisi geografis negara ASEAN. Nah, kondisi negara ASEAN ini kita lihat dari kondisi geografisnya ada 3 kondisinya. Yang pertama kita lihat dari segi letak dan batasnya. Yang kedua kita lihat dari segi keadaan iklim. Yang terakhir kita lihat dari segi sumber daya alam. Nah, ketiga kondisi inilah yang menunjukkan atau yang bisa membedakan kondisi negara-negara ASEAN tersebut. Baik anak ustazah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang mengerti, mohon anda untuk bisa bertanya kepada ustazah. Baik anak ustazah,
Untuk tugas maupun latihannya, insya Allah akan Ustazah kirim ke dalam bentuk Google Form. Nah, di Google Form tersebutlah nanti ada beberapa soal yang perlu antum jawab. Satu pesan Ustazah buat antum, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berpikir untuk tidak belajar. Jadi tetaplah semangat dan tetaplah istiqomah dalam melaksanakan atau dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baik anak ustazah, jangan lupa sholatnya tepat waktu, hafalannya selalu tetap terjaga, diulang-ulang kembali hafalannya. Baik anak ustazah, itulah yang bisa saya sampaikan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.